Putnir Podcast. Sound Inspiration. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Putnir Podcast. Sound Inspiration. Kayaknya meriah banget nih ya. Betul sekali ya. Kayak ada suasana-suasana yang Berbeda ya sekarang ya. Tidak seperti yang biasanya kita podcast kita yang dikunjungi, sekarang kita berbeda di sini. kita mengunjungi. Mengunjungi, betul sekali, mengunjungi suatu tempat. Nah, tapi sebelum itu perkenalan dulu nggak sih? Perkenalan dulu. Maka tak kenal maka tak sayang kan Pak, betul? Iya, Betul maka kita harus sekali. kenal dulu bahasain. Mulai dari bapaknya dulu. Ya. Oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Guntur Pratama. Saya di sini adalah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, atau yang biasa disebut sama orang Lapas Cirebon Kesambi. Oh, Di sini. betul. Jadi perkenalan dulu, saya di sini selaku staf Kesatuan Pengamanan. Jadi saya akan menjelaskan dan menjawab apapun pertanyaan Anda sekalian. Oke. Intinya lapas lapas itu apa sih sebenarnya? Lapas adalah tempat pembinaan terhadap narapidana. Oke, bisa bahas ya. Udah di spill-spill. Udah di spill dikit ya. dikit nih, mungkin kalian pasti penasaran kan. Oke, lanjut nih. Sebelah kanan saya. Saya dulu. Oke, halo semuanya, nama saya Iren. Saya dari kelas 12 SMA Putra Nirmala. Lanjut Oke, boleh? selanjutnya izin perkenalkan, nama saya Orensius Julianto dari kelas 12A dari sekolah SMA Putra Nirmala. Seperti itu. Oke, langsung lanjut aja nggak sih? Kita langsung nanya-nanya aja atau gimana nih Pak? Boleh langsung Boleh. ya. Oke. Langsung nih. Tadi udah di spill dikit lapas itu apa? Iya, betul. Gitu ya. Iya. Nggak, mungkin ada yang di rumah mau masuk gitu. Oh, ini masuk lapas? Iya, jangan lah, Ya, jangan. Justru orang yang udah masuk lapas pengen cepet pulang. Nah, betul. Yang luar jangan sampai masuk ya. Aduh. Penuh nanti di sininya. Gitu. Biar rame. Jangan. Di rumah pasti kan. Iyalah, kasihan keluarganya, temennya juga. Iya, nungguin. Oke, langsung aja nih. Ya, langsung. Sebenarnya kita di sini di lapas ini bersama dengan Pak Guntur mau ngapain sih? Mau bahas apa sih? Mas apa nih? Nah, kita di sini mau bahas hal yang pasti sedang marak nih di luar. Nah, tentang apa lagi ya? Tentang kenakalan remaja, itu dia. Pasti sudah tidak asing ya Pak ya, dengan kenakalan remaja seperti yang di rumah nonton juga atau dimanapun yang nonton pasti nggak asing lah dengan kenakalan remaja ini gitu. Betul. Jadi kita di sini khususnya ingin menanyakan soal kenakalan remaja begitu Pak. Izin ya Pak. Boleh, silakan. Jangan tegang ya, saya baik hati kok. Boleh. Oke, pertama mungkin bisa dimulai dari untuk di lapas ini sendiri mungkin jenis tindakan kenakalan remaja itu banyak nggak sih Pak? Yang Oke. terjadi di sini. Kalau yang terjadi di sini Mm-mm. itu kenakalan remaja tentu pasti ada. Oke. Saya nggak bisa sebut berapa persentasenya ya, karena itu internal kami. Ya. Saya sebut kasusnya saja, seperti kasusnya mereka ada yang begal, tawuran, mencuri, Waduh. ada. Terus yang mereka punten ya, Ya. yang mereka terlibat dalam barang zat terlarang. Oke. Seperti itu. Juga ada yang nih remaja nih, apalagi sekarang ya, hubungan asmara. Aduh, pacaran. Tapi Itu mereka lewat batas. Jadi terdapat pasal pidana di sana. Oke. Seperti itu. Itu pahami sendiri lah ya, maksudnya gimana ya. Iya. Banyak banget ya ternyata ya. Banyak bermacam-macam ya. Ada yang ini, ada yang itu. Hey. Ada yang masuk nggak? Hah? Ada yang nggak masuk nggak? Ada yang nggak masuk? Ada yang kamu lakuin nggak? Oh, enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Aman. Mencuri juga nggak? Mencuri Mencuri hati paling. looting pulpen sih Pak. Looting pulpen di kelas gitu. Pulpen hilang, pensil hilang. Nah, itu sih masih biasa kan Pak itu Ya, apa? tapi itu pencurian juga itu. Oh,
Cuma yang laporin biasanya nanti di sidangnya malu. Oh. Iya. Nyuri apa? Nyuri pulpen. Udah pulang aja kata polisi juga kan gitu. Jadi abis ini saya jangan ditangkap ya Pak. Enggak. Nah ini saya clear dulu. Yang menangkap itu bukan petugas lapas. Oh. Nah harus kalian tahu nih ya. Petugas lapas itu bukan polisi. Kita adalah ASN di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tuh. Jadi kita bukan polisi. Nah, yang nangkep itu polisi, yang ngajuin sidang itu jaksa perkaranya, yang nentuin bersalah atau enggaknya itu pengadilan oleh hakim. Setelah diputuskan bersalah, baru masuk ke lapas. Begitu. Berarti lapas tuh tahap terakhir ya bisa dibilang. Tahap terakhir pembinaan. Tapi kalau misalkan di kota besar, contohnya di kota Cirebon ada rutan, saat dia menjalani sidang di rutan dulu. Rutan itu rumah tahanan namanya juga. Nah isinya itu tahanan. Nah ilmu juga nih. Tahanan itu mereka yang sedang menjalani sidang. Belum ada vonis berapa tahun. Namanya tahanan. Kalau narapidana itu adanya di lapas. Mereka sudah ingkrah vonis berapa tahun. Sudah ada angkanya. Sudah sah menjadi narapidana bersalah. Sudah bersalah. Kalau tahanan belum tentu bersalah. Bisa jadi saat sidang dia dinyatakan tidak bersalah dan pulang bebas. Tapi itu kalau yang masih tahanan itu apakah ada tempatnya juga khusus? Ada. Ada. Di kota Cirebon kita punya fasilitas di rutan kelas 1 Cirebon di Jalan Benteng. Dekat pelabuhan. Nah, Itu rutan. Mungkin ada yang tahu rumahnya dekat situ. Ya. Nah, terus udah disinggung juga nih soal tahanan gitu ya. Sebenarnya itu lapas dengan penjara tuh beda nggak sih Pak? Beda. Nah itu bedanya di mana ya Pak? Bedanya di sistem. Di sistemnya. Tahu sistemnya? Jadi zaman dahulu kala. Sejarah nih kayaknya nih. Penjara itu dibikin namanya juga penjara untuk membuat efek jera. Jadi narapidana yang masuk itu disiksa. Ya, tidak diberikan bekal. Pokoknya biar dia jerak. Biar dia nyesel gitu. Biar dia nyesel dan orang lain takut untuk masuk situ. Kalau sekarang sistemnya berbeda karena kita menjunjung tinggi namanya HAM, hak asasi manusia. Di HAM tersebut dijelaskan kalau pembinaan itu warga binaan itu kan isinya ada narapidana, ada anak binaan. Nah, remaja itu termasuknya anak binaan. Oke, nanti saya jelaskan juga. Mereka itu wajib diberikan pembinaan di lapas. Contohnya skill, soft skill boleh, hard skill boleh. Ada kita dibagi dua secara pembinaan kemandirian. Contohnya diajarkan menjahit, diajarkan memasak. Contohnya kalau pembinaan kepribadian, contohnya di dalam kita ada pramuka, ada paskibra, ada kegiatan rohanian, ada lengkap di sini. Jadi di sini tuh miniatur kehidupan di luar. Nah, sistemnya beda di situ. Kalau penjara mah disiksa aja terus. Kalau di sini di lapas sistemnya namanya pemasyarakatan. Ya, jadi pemasyarakatan itu pembinaan. Intinya seperti itu. Jadi mereka setelah bebas dari sini kembali ke masyarakat, sudah punya bekal untuk melanjutkan hidup dengan skill barunya, juga nyesel karena telah melakukan tindak pidana sebelumnya. Seperti itu. Keluar dari lapas jadi lebih baik gitu ya. Iya betul. Jadi keluar dari lapas tuh udah tobat istilahnya kan. Ya, kalau dari penjara tuh biasanya masih ada apa ya sifat-sifat kayak bawaannya males kayak gitu-gitu kan. Tapi jadinya sombong. Wah, saya pernah masuk penjara nih. betul. Apa kamu kan gitu. Terus orang-orang pada takut kan jadinya. Iya. Tapi kalau keluar dari lapas udah tobat jadi makin baik lagi lah gitu ya. Amin. Lanjut ke game. Lanjut nanya nih. Iya boleh. Oke. Pasti penasaran nih apalagi ya. Oke. Oke nih untuk pertanyaan kedua nih Pak. Yeah. Tadi kan sudah disinggung ya bentuk-bentuk apa saja soal kenakalan remaja. Nah menurut Bapak sendiri itu dampak atau faktornya itu apa sih yang menyebabkan terjadinya banyak tadi bentuk-bentuk dari kenakalan remaja itu sendiri? Oke. Jadi
menurut pandangan kami, Ya. kenakalan remaja itu faktornya banyak. Yang terbesar itu keluarga. Keluarga. Internal berarti ya. Internal. Kenapa? Biasanya tekanan dari orang tua mungkin. Lebih dekat, Paling dekat. paling sering kan ya, paling sering ketemu. Justru kerenggangan antara orang tua dan anak. Oh, itu dia. Salah. Iya. Ya, itu hubungan, kadang ada hubungan anak dan orang tua itu tidak terlalu dekat, Ya. sehingga di luar dia lost control. Oh, betul. Iya. Atau orang tuanya abusive lah, ya kan? Iya. Jadi di luar dia liar. Nah, itu faktornya keluarga. Faktor kedua nyangkut dari situ, salah pilih circle pergaulan. Pergaulan nih. Pergaulan. Anaknya baik, tapi gaulnya sama bandar narkoba misalkan. Aduh, itu mah. Dimanfaatin lah sama dia. Ya, betul. Atau ikutan tawuran konten misalkan, dia kan nongkrong, ayo ngapain, nganggur, ikut aja yuk, ngapain, itu tawuran konten. Nah, Mungkin karena dia nggak enak, dia punya teman seperti itu. Kalau misalkan ditolak dianya takut gak punya temen, iya betul. temennya itu aja, salah pilih temen juga, takutnya dimusuhi. Itu. Ada juga yang dia memang faktor ekonomi, desakan ekonomi, jadi ya mungkin ya susah buat hidup, makan juga susah, jadi dia nekat menghalalkan segala cara untuk mencari uang, Iya. walaupun caranya salah. Apesnya saat melakukan tersebut ketahuan atau terjaring sehingga ditangkap oleh pihak berwenang, seperti itu. Faktor utamanya itu. Ternyata emang keluarga tuh benar-benar jadi faktor yang sangat penting ya untuk terjadinya kenakalan remaja gitu. Apalagi kalau semisalnya bisa nggak sih Kak, Pak, itu sebab tekanan dari orang tua gitu yang menjadi kenakalan remaja, apa bisa? Bisa. Menurut Bapak bisa ya? Itu orang tua yang abusive ya. Iya. Anaknya dituntut Nah itu. harus ini, tapi bapaknya sendiri kayak gitu. Nah iya. Kadang kayak anak sendiri gitu mikir kalau bapak saya kayak gini, lah saya juga mending kayak gitu juga nggak sih? Ya buat apa? Banyak saya- terjadi juga di Iya sini. itu. Iya. Seperti itu. Jadi terlalu banyak menuntut, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke anaknya. Orang tua saya juga kayak gini, ngapain saya harus nurut? Iya benar. Di rumah bisa aja baik, Ah, di luarnya mulai keluar sifat aslinya, itu justru bahaya. Nah, berarti sangat penting ya Iya. pemantauan dari orang tua itu. betul. Jika ada faktor lain, misalkan ada kedekatan dari kalian lagi sekolah ya, Iya. ada guru kalian, guru kalian juga sebenarnya bisa jadi faktor pembantu. Namanya juga guru, Iya. digugu dan ditiru. Pasti mereka juga sebagai orang tua kedua lah kalian di sekolah. Mungkin ada ya yang di rumahnya kurang dekat sama orang tua di rumah, tapi sama gurunya dekat. Iya. Itu bisa jadi faktor pembantu untuk menghindari hal-hal pidana seperti tersebut yang saya sebutkan tadi. Iya. Boleh lanjut lagi Kak Iren. Kayak formal banget, santai. Oh iya santai aja santai. Tegang Bapaknya ini santai ya. nih santai. Tegas. Tadi Sundanya keluar ya, Nak. Oke, lanjut. Tadi kan udah bahas faktor nih. Iya. Sekarang gimana sih caranya untuk nyiptain lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembangnya remaja gitu? Oke. Ini berarti ngebahas di luar ya. Iya. Iya betul. Kalau di luar yang pertama, orang tua itu harus lebih sadar. Kembali lagi ke keluarga berarti orang tua. Karena tidak semua individu itu mau belajar. Apalagi dia, saya mau lebih tua dari dia tahu apa sih? Nah, itu juga bahaya. Jadi sebenarnya terbukaannya itu di situ. Makanya kami ketika narapidana yang dulunya masuk saat remaja dan bebas, kita tekankan kepada orang tua atau keluarganya untuk diperhatikan lebih lanjut. Seperti itu. Titip nih anaknya. Kita kan di sini ada namanya assessment. Ya, Ulangan. assessment di sini tuh bukan ulangan. Kalau di sekolah sih ulangan harian ya disebutnya. Iya, Assessment. kalau gini kita assessment di sini. Oh, Jadi assessment. assessment itu kita penilaian
Narapidana di situ dinilai sama kita Oh loh. dinilai. Dinilai. Oh. Dia berkelakuan baik atau tidak. Heeh. Ya, beresiko terhadap keamanan atau tidak. Ya. Aktif berkegiatan atau tidak. Heeh. Sering buat masalah enggak. Kayak gitu. Kalau misalkan dia poinnya jelek, Ya. kita pasti pindahkan dari lapas 1 Cirebon ke lapas Nusa Kambangan. Kenapa tuh Pak? Karena nilainya jelek. Oke. Ya, Supaya- supaya jelek, supaya kita bisa menjaga keamanan di apa? Oh. Maksudnya Nusa Kambangan kan dari lapas kelas 1 nih. Ini lapas kelas 1 di Jawa Barat ini udah mentok. Ya. Di sini narapidana dari lapas rutan lain yang bermasalah pasti dipindahkan di sini. Ya, ketika mereka bermasalah di sini dan tidak bisa dibina di sini, kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, itu penilaian maksudnya ya. Heeh. Nah, Ya. kembali lagi ke tadi yang remaja, kita kan pasti menilai juga nih. Karena kita pisah-pisahkan nih. Ya. Yang dulu masuknya pas remaja, kasusnya apa. Kita ada treatment untuk masing-masing jenis pidana dan usia. Nah, kembali lagi yang tadi remaja, setelah mereka pulang, kita pasti tekankan ke keluarganya untuk lebih memantau, untuk lebih perhatian, memberikan waktunya. Kalau kata anak sekarang me time, Kita yang boleh. time gitu ya, Ya. quality time lah, apalah saya kalau paham juga. TikTok kayak Nah, gitu-gitu. Itulah. Jadi orang tuanya juga harus atau keluarganya juga harus bisa menerima karena perbedaan generasi tadi. Iya. Ya, ada gap yang harus bisa diisi. Hmm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar satu visi nih, supaya si anak tadi bisa lebih dekat dengan orang tuanya, lebih bisa bertaubat nantinya, itu kan. Dari situ juga. Nah, ada juga nih, kalau ini sih PR pemerintah secara keseluruhan ya, Ya. menjaga keamanan lingkungan. Contohnya nih, pernah nggak malam-malam kalian jalan-jalan itu di Cirebon ada yang nongkrong? Ah, itu banyak sih, Pak. Iya, Banyak. itu bahaya. Kadang suka ada yang balapan liar, Oh iya bener banget. kadang suka ada yang mau tawuran berangkat, Iya. kayak gitu kan. Nah, itu PR kami selaku instansi pemerintahan juga. Kita juga berkoordinasi kalau misalnya ada yang balap liar di Kesambi ini sering banget. Kita pasti lapor ke polisi. Oke. Pak, izin ini ada yang balapan liar. Langsung standby polisi di sini. Ditangkap-tangkepin. Tujuannya kenapa? Tujuannya biar mereka yang belum tergabung dalam circle situ takut. Jadi terhindar untuk tergabung lah dalam circle yang salah tadi. Biasanya apa yang Bapak lakukan gitu atau yang biasanya dilakukan kepada anak-anak remaja itu, ataukah hanya disosialisasikan saja seperti diberitahu atau ada kayak sedikit sanksi seperti itu atau bagaimana Pak? Nah, kalau itu sih bukan wewenang saya ya. Oh, Karena kan itu wewenangnya polisi. Setahu Bapak. Nah, setahu saya sih ya harusnya seperti itu. Seperti itu. Biasanya kan ditahan dulu di Polsek sehari 2 hari, nanti dikasih pembinaan, pulangin. Kalau misalkan pelanggarannya nggak berat, untuk memberi efek kejut aja. Oh iya, nanti kalau misalkan saya melanggar lagi saya bisa masuk penjara nih. Nah, iya. Kalau untuk batasan sendiri ada nggak sih masuk lapas tuh ada batasan umurnya gitu? Nggak ada. Anak kecil bisa. Anak kecil bisa. Saya jelasin dulu ya. Oh iya boleh. Ditakutnya. Remaja dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau USPPA enggak, Pak, potong. Lanjut. Saya lagi ya. Iya boleh boleh. Jadi gini, batasan usia itu untuk maksimal tidak ada. Karena kita ada hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Iya. Namanya seumur hidup berarti dia dibina di lapas sampai dia meninggal di lapas. Oh bukan. Oh iya seumur hidup. Seumur hidup. Oke. Nah, jadi harus paham dulu nih, kadang ada yang miskonsepsi. Seumur hidup, misalkan dia menjalani pidana umur 30 tahun, vonisnya 30 tahun. Nah, itu ya bukan. enak yang vonisnya 14 tahun. Oh iya juga. Iya, seumur hidup 14 tahun, jalan cuma 14 tahun. Nggak Oh bisa ya saya gitu. tahu itu Pak malah. Salah. Seumur hidup tuh. Kalau di Indonesia, seumur hidup artinya dia menjalani masa pidana sampai meninggal. Nah, untuk batasan minimum, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu dimulai dari 14 tahun sampai di bawah 18 tahun.
Di Jawa Barat kita ada fasilitas juga namanya LPKA. LP-nya itu bukan lapas ya, Oh, tapi iya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ada di Bandung. Isinya anak-anak remaja. Nah, itu namanya anak binaan. Beda. Jadi kalau yang di atas 18 tahun itu namanya narapidana nih. Yang di bawah 18 tahun namanya anak binaan. Nanti kalau misalkan dia vonisnya tinggi, Ya. saat sudah menjalani terus naik ke 18 tahun, Ya. berubah statusnya dari anak binaan ke narapidana. Wajib dipindahkan dari LPKA yang di Bandung, dipindahkan ke lapas mana, tergantung tingkat pidananya. Gitu. Kalau di bawah 14 tahun biasanya pembinaan mandiri aja. Indonesia belum dewasa juga kan pikirannya. Iya, di bawah 14 biasanya itu antar keluarga lah. Iya. Diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak bisa pidana. Hap, sok di ini aja. Balik lainnya. Mbak kamunya ini apa? Masih. Masih. Ini gua biarin aja kalau terus aja kalau marah nggak Jadi beda nggak? sama aja sih Sama aja, enggak ada. yang itu gimana sih itu nggak lihat nggak Apa? Man? yuk siap Oke, seperti itu ya berarti ya Bapak ya. Betul. Oke. Langsung saja lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, boleh? Boleh. Boleh. Oke. Bapaknya udah siap banget tadi ini. Iya dong, saya siap menjawab. Selalu siap. Siap, siap komandan. Siap. Nah, selanjutnya nih Pak, apa saja program rehabilitas yang efektif untuk membantu remaja yang terlibat dalam tindak kriminal tadi? Oke. Oke. Monggo, Pak. Kita di sini berbicaranya di dalam lapas ya. Iya boleh. Sedikit cerita, kalau untuk rehabilitasi kita jenisnya itu rehabilitasi sosial. Mungkin pernah dengar atau nanti bisa searching. Intinya rehabilitasi sosial itu kita mendekatkan hubungan terdekat anak binaan tersebut dengan siapa saja yang dia suka. Oke. Bisa dengan keluarganya, orang tuanya, kekasihnya, atau mungkin temannya, boleh. Sebagai support system. Paham ya? Iya. Nah, jadi pendekatannya lebih ke emosional dulu. Namanya remaja kan dia emosinya belum bisa stabil, belum bisa mengontrol diri. Betul. Nah, dengan adanya rehabilitasi sosial tersebut diharapkannya mereka bisa lebih tenang dulu. Tenang aja dulu. Nah, ketika mereka tenang, otomatis bisa berpikir lebih jernih lagi, bisa memutuskan pilihan ke depan seperti apa. Gitu. Itu untuk rehabilitasi sosial. Di kami pun ada rehabilitasinya sosial. Berbeda dengan mereka berbeda dengan mereka yang kasusnya narkoba. Itu lebih berat lagi. Pak. Itu rehabilitasi narkoba tentunya. Seperti apa itu? Nah, biasanya pengobatan sih. Pengobatan. Jadi ya kalau misalkan saya jelasin intinya seperti ini. Mereka yang menggunakan zat terlarang itu kena zat adiktif ya. Iya, betul. Jadi mereka kecanduan. Ketika mereka tidak menggunakan barang terlarang tersebut, mereka istilahnya itu sakau. Iya, betul. Ada efek ke badan juga. Gigil, pengen, Sampai ke badan-badan. Sampai ke aja. badan-badan. Nggak cuma pikiran gitu. cuma pikiran. Jadi rehabilitasi narkobanya tersebut tuh ada metodenya juga. Biasanya tuh ada disediakan di lapas khusus narkotik, sama di kalau yang mandiri ada di BNN, bekerjasama dengan kepolisian. Tapi kalau di lingkungan lapas, biasanya sih kalau kasus narkoba adanya lapas khusus narkotik. Di Cirebon ada di Gintung, lapas khusus narkotika kelas 2A Cirebon di Gintung, Kabupaten Cirebon.
sepertinya saya ini harus main lebih jauh lagi ya, soalnya saya kayak nggak tahu semua gitu Pak, saya bapak sebutin gitu. Makanya di sini kita mendapat pengetahuan. Oh iya betul. Gitu. Makanya kesini untuk tahu Iya, daripada betul. cari info di medsos. Iya, itu. Nanti kalian Pasti. salah kan baca-baca komen orang ngaco gitu. Nah. Mending nanya ke sumbernya aja. Langsung ke si bapaknya ini. Betul. Dijamin lah. Rasa penasaran kalian terbayari ya kan. Iya. Iya. Kayak ngomongin yang soal narkoba, kayak saya pernah dengar gitu yang kayak ini mah cerita orang ya. Apa? Nah, kayak ada dia terus kena narkoba, terus dikurung sama orang tuanya, diikat di kursi gitu. Hah? Dipasung. Iya, diikat, jadi dia meronta kan sakau loh. Oh iya, itu Meronta, salah satu efek sakau tuh seperti itu. Iya, terus dia meronta tapi diikat gitu. Iya. Biar dia nggak ini. Mm-mm. Kayak gitu juga bisa. Ya sebenarnya kalau secara aturan seharusnya jangan. Karena namanya pengobatan di rumah berbeda dengan pengobatan di tempat yang sudah memang seharusnya tempat khusus. Iya. Fasilitasnya kurang kalau di rumah, udah pasti. Makanya tadi diikat di rantai kan kayak dipasung ya. Padahal itu salah. Harus dikasih ke fasilitas yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional. Di situ ada. Atau ada lembaga swadaya lain yang dia punya rehab. Itu nggak apa-apa. Karena mereka pasti diizinkan oleh psikiater untuk memiliki obat penenang. Di rumah nggak ada obat penenang. Iya. Itu ada untuk mengurangi efek sakau. Nah, lama-lama diganti aktivitasnya. Ada metodenya dia pakai permen kah atau menyibukkan diri kah. Jadi dia kerja terus misalkan hobinya main bola terus Biar lupa ya. sampai capek tidur. Oh tidur. Ya kan? Capek ngantuk tidur. Bangun Iya. lagi, aktivitas lagi. Sakaunya bakal berkurang. Seperti itu. Seperti itu. Memang tidak singkat, waktunya lama. Gitu. Atau ada yang diganti dengan rokok. Misalkan gitu. Intinya kan harus mengisi kegiatan supaya dia tuh capek dulu, Ya, terus tidur. terus tidur. Berulang terus sampai dia lupa pernah pakai narkoba. Berarti untuk yang di lapas sendiri, orang-orang yang sudah yang ada di lapas itu, yang divonis seperti itu tuh orang-orangnya berarti aktif berkegiatan di sini gitu. Jadi nggak Betul. cuman kayak dengerin kayak sosialisasi dari sini atau kayak cuman tidur di ruangannya, di kamarnya mungkin. Tapi mereka melakukan segala aktivitas ya. Betul. Seperti yang tadi saya lihat juga teman-teman semuanya, tadi ada yang berkebun juga. Ternyata itu adalah orang yang dari Tapi betul sekali, itu sih respect banget sih. Hati saya langsung tersentuh gitu. Oh nggak lihat, coba lihat. nanti. Oke, jadi ini ya saya jelasin dulu. Narapidana itu sebenarnya tidak wajib berkegiatan. Yang mau saja. Oh tapi ada beberapa yang tidak berkegiatan Pak? Ada. Oh ada? Yang dia makan tidur itu ada. Aduh. Jadi Bosen gini, itu balik lagi ke HAM tadi. Itu hak mereka untuk memilih. Oh, berarti dibebaskan ya Pak kepada mereka? Dibebaskan, tapi Heeh. pernah dengar namanya pembebasan bersyarat? Kalau saya sih kurang tahu. Intinya pembebasan bersyarat itu mereka pulang lebih cepat, tetapi wajib lapor. Pulang lebih cepat. Jadi dia misalkan Oh, dia jadi dapat vonis 9 tahun penjara. Oke? Iya. Dapat vonis 9 tahun, tapi pas 6 tahun mereka udah pulang. Tetangganya kaget, loh kok udah pulang? Wih. Baru 6 tahun nih, kan vonis 9 tahun. Kawan lama nih, kawan lama. 3 tahun lagi kemana? 3 tahun lagi, kan sisa 3 tahun ya. 3 tahun lagi dia wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Di Cirebon adanya di Jalan Wahidin. Tuh wajib lapor sebulan sekali. Berarti dia kembali ke rumah lagi Pak? Iya, abis lapor pulang lagi ke rumah. Oh. Sebulan sekali lapor sampai 3 tahun itu sampai dia bebas utuh, bebas murni. Gitu. Salah satu syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat, Jadi dia lebih baik? betul, Iya. berkelakuan baik, Pastinya. aktif kegiatan. Nah, berarti itu assessment ya berarti ya masuk lagi. Betul. Betul sekali. Aktif kegiatan nih, terserah. Di dalam tuh kegiatannya banyak. Hobi apa? So, kita sediakan. Oke. Seru ya. Seru. Yang musik ada studio band.
Yang keseniannya apa? Tari, ada tari. Yang mau apa? Misalkan dia olahraga, Pak saya senangnya volley, ada lapang volley. Sepak bola ada, tapi mini sih sepak bolanya kita bukan lapang gede sih, futsal. Soccer lah. Ya nanti bisa lihat di Google Map bentuknya ada, apa Cirebon. Itu ada fasilitas kami. Yang suka nge-gym ada. Saya pengen fokus ibadah ada. Masjid ada untuk yang Islam. Gereja ada untuk yang Protestan, yang Katolik juga ada ruang doa. Ada juga vihara untuk yang mereka Konghucu dan kepercayaan Buddha situ ya. Kepercayaan Cina sebagai itu juga ada kita. Apapun. Pak saya senang ngejahit. Ada pabrik yang suka ngejahit, bikin baju, bikin kemeja, celana, ada. Nah, mereka yang berkegiatan itu pasti mendapatkan premi dan upah. Intinya gini, kalau yang upah, berarti kan dia harus membuat produk. Ya, contohnya tadi bikin baju kah, kayak gitu kan ada produknya. Atau dia masak, atau seperti ini, dia bikin susu kedelai. Oh ini dari mereka ini? Ini produk warga binaan kami. Wih, keren banget ya. Kedelai. Nah, kita jualan gitu kan. Lezat ini sepertinya. Mau emang nanti di luar ini saja ya sepertinya. Iya. Kode lezat ini. Kayak gitu kan. Nah, kalau yang jasa kita kasih premi. Ya saya misalkan tadi itu yang berkebun, kan, yang tukang yang kayak lagi ini bersih-bersih, kayak gitu. Atau yang suka bikin kopi, kayak tadi kalian lihat ada yang nganterin aqua, sama. Jadi harus aktif kegiatan dulu. Sama tadi pemilihan asesmen resikonya itu rendah. Rendah itu kan resiko bahaya ya. Resiko bahayanya itu rendah. Maksudnya apa? Takutnya resikonya tinggi, dia ada potensi dia melarikan diri, kabur gitu maksudnya ya. Atau dia sering berantem, kayak gitu. Harus rendah. Kalau rendah kan artinya dia anaknya soft spoken lah, jarang berantem gitu. Terus ngomong sama temannya juga bisa menjaga kerukunan di dalam. Kayak gitu. Tapi ada gak sih Pak yang melarikan diri gitu di sini? Wow. Gimana nih Pak? Kalau ada pasti ada. Oh ada? Iya, tapi kapan dan itunya itu internal kami ya. Oke. Cuma kalau misalkan terjadi seperti itu, yang jelas itu ada kesalahan faktor. Bisa faktor human, bisa faktor mesin, bisa juga memang apesnya aja. Tapi kalau udah kabur gimana? Ya wajib kita cari sampai ketemu. Kerjasama sama aparat penegak hukum yang lain. Mungkin pernah dengar di berita ada apa dari lapas mana napi melarikan diri kayak gitu kan. Cari ada, pasti ada dari berita. Saya bilang pasti ada. Namanya manusia. Pasti ada aja akalnya. Mungkin mereka ngerasa kayak udah takut duluan ya kan. Padahal kan kalau di Cirebon syukurnya memang hampir tidak pernah. Terakhir pun udah lama, ada mungkin ya 10 tahun ke belakang. Udah lama karena mereka tadi takut. Ini tuh lapas Cirebon itu adalah gerbang menuju Nusa Kambangan di Jawa Barat. Tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, mereka yang bermasalah pasti dioper ke Nusa Kambangan. Tahu nggak kalau dia kabur tuh vonisnya nambah? Oh nambah? Nambah. Kan nggak kejahatan. Nih, nanti di luar ada sawah. Iya. Kira-kira ngerjainnya siapa itu? Itu narapidana. Hah? Iya. Narapidana. Wow. Tapi kalau di sawah kan dia di luar area tembok lapas ya. Itu kabur dia. Wajib ada pengawalan dari petugas untuk mencegah hal tersebut. Tapi untuk keluar itu namanya kan asimilasi ya. Asimilasi. Istilah kita kalau narapidana yang diizinkan untuk aktivitas di luar seperti tadi pertanian di sawah, wajib ada pengawal. Vonisnya tidak terlalu tinggi, udah mau pulang juga. Misalkan vonisnya tinggal 1 tahun nih, kalau dia kabur nambah lagi, yang ngapain? Mending kerja Pak, dapat duit dari hasil padi, nanti kan dijual padinya, bisa buat kosi keluarga, kayak gitu. Berarti narapidana itu sendiri itu tuh membantu
tenaga kerjaan di lapas sendiri ya. Tuh. Nanti hasilnya kemana? Contoh, hasil yang padi pasti nanti ada dimasukin ke dapur lapas juga. Kan yang masak juga mereka. Bukan catering ya. Yang masak juga nih. Masak mereka sendiri. Bro. Mereka sendiri. Jadi ada dapur lapas. Narapidana kegiatan menjadi kita bilangnya tamping ya. Jadi mereka itu yang aktif berkegiatan di dapur kami. Nah di situ nanti buatlah kayak tadi kan ada panen sayuran, ada panen padi, ada produksi tempe juga di dalam. Itu mereka juga yang ngolah, mereka yang makan. Sisanya yang itu ya baru kita beli keluar. Itu dari vendor. Nah tapi bahannya mentah. Masuk sini dimasak sama mereka, dibagiin. Sampelnya masih ada tuh di situ kalau nggak salah tuh yang kotak-kotak abu. Kalau ini untuk mereka Ini untuk juga. dijual. Oh ini untuk dijual. Dijual. Untuk dijual. Oh berarti udah ada brandnya sendiri atau gimana? Udah ada. Oh. Brandnya ini minuman sari kedelai. Wih beli guys. Rumah Kesambi 38. Wih. Iya, cuma ini kita masih proses untuk pengajuan BPOM. Karena ini juga baru berapa bulan jadi. Sebelumnya kan kita fokusnya di lapas industri ya. Sekarang karena ada program ketahanan pangan, maka kita ikut ambil alih juga. Seperti itu. Intinya narapidana itu diberikan hak untuk kegiatan atau tidak. Biasanya yang mereka cuma makan tidur itu ya kalau nggak malas ya vonis kecil gitu. Ya vonis cuma berapa bulan atau cuma 1 tahun karena Masa bentar mungkin ya. iya, atau di luarnya mereka punya masalah, lebih betah di dalam. Ya mungkin nggak suka bersosialisasi dengan yang lain, mungkin kan. Juga ada faktor yang lain juga, misalkan dia nggak akur sama keluarga, susahnya di luar. Jadi lah residivis, tau residivis? Residivis itu dia bolak-balik masuk ke lapas. Berapa kali? Bolak-balik. Balik keluar masuk lagi. Ada di dalam sini yang dia masuk pertama umur 15 sampai sekarang udah 40. Bolak-balik tuh udah berapa kali? Jadi masuknya dari remaja Nah itu. itu kasusnya sama apa biasanya? Beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang dia pas itu rampok, ada pas itu penganiayaan. Ya pokoknya dia faktornya mungkin di keluarganya sudah tidak diterima. Iya benar sih. Ya kan? Soalnya kan masuk dari remaja. Iya. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, faktor utamanya adalah keluarga. Iya. Ya kan? Harusnya sih Nah. ketika udah keluar dari lapas kembali ke rumah harusnya sudah menjadi lebih baik dong. Tapi kalau misalnya dari orang tuanya sendiri yang seperti itu mungkin pendidikannya kurang, pengawasannya juga kurang, ya pasti ada kemungkinan untuk melakukannya lagi gitu ya. Apalagi dibarengi dengan faktor ekonomi. Bebas dari sini, di sini dikasih makan 3 kali sehari, Nah, dikasih naungan, dikasih baju, ya kan? Iya. Pulang bingung, makan nggak bisa, Iya. skill nggak ada karena dia di sini nggak aktif kegiatan. Iya. Justru karena aktif kegiatan di sini itu buat ngasah skill, kemampuan mereka, ya kan? Iya. Yang asalnya dia nggak bisa jahit, bisa jahit. Yang asalnya dia nggak bisa ngerakit anyaman rotan, jadi bisa. Jadi dikatihlah skillnya di sini supaya nanti di luarnya dia bisa hidup. Itu yang nggak bisa masak tadi misalkan di sini diajarin masak, sampai bisa masak, misalkan dia kerja di restoran atau apa, lumayan buat penyambung hidup kan? Tapi banyak gak sih Pak yang kayak gitu yang habis keluar dari sini gitu mereka langsung bekerja? Ada, Ada. Bangga dong Pak. Pasti. nah itu adalah kesenangan kami juga. Jadi Iya. wah kita berhasil nih didik dia. Iya betul. Karena faktor Sendiri. utamanya sebenarnya kemauan dari diri sendiri ya. Karena yang berubah atau tidak sifat seseorang itu diri sendiri. Kita petugas lapas hanya memfasilitasi. Kita udah marah-marah misalkan ini kamu ini orangnya nggak didengar gitu. Capek juga kita ya. Saling cinta. Iya. Tapi kalau dia hanya mau ngedengerin segala macam, ikuti nasihat kita, berbuat lebih baik lagi, pasti pas pulang dia bisa menjadi lebih baik, bisa membuat kehidupan yang lebih baik. Dan keluarnya juga bisa lebih cepat. Tapi berarti kegiatan-kegiatan itu ada yang ngajarinnya atau? Ada. Kalau misalkan beberapa ini ada yang kita petugas sendiri yang mengajarkan, ada yang kita menggunakan pihak ketiga.
ada coachnya di luar kita panggil gitu. Misalkan nih contoh yang rohanian, kalau yang di gereja kita kan kerjasamanya banyak nih sama banyak gereja Cirebon, kadang romonya datang ke sini gitu. Kalau yang untuk Islam kadang ada ustadznya ke sini juga buat ngajak rohanian. Untuk kemandirian misalkan dia ada pelatihnya ke sini, misalkan dia mau bikin pelatihan apa yang baru, kita kan ada produk Coir namanya ya. Coir itu intinya mah turunan produk sabut kelapa dibikin menjadi tali. Nah setelah jadi tali itu bisa jadi karung goni, bisa jadi koir net, koir set. Pernah lihat di pantai ada yang kayak gitu kanopi dari kelapa, sabut kelapa, kayak gitu. Nah, kita pasti pelatih dari luar dulu. Ketika udah bisa, nanti petugas kita pasti ngajarin juga. Tuh. Untuk yang kepribadian, contohnya pramuka, kita ngundang dari Pramuka Cirebon untuk hati. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Ya lanjut kayak langsung pesan aja nggak sih ya, kalau gimana nih tim yang lain waktunya sudah berapa lama ini? Lanjut. Kayak Mbak, saya mau gas. So, Lanjut. Tadi kan udah dibahas kali ya. Iya. Tantangan juga kali ya kalau ada remaja, kalau ada apa sebenarnya narapidana ya? bukan Apa maksudnya? anak binaan. ya Anak binaan ya. yang nakal atau yang mau keluar itu juga tantangan terbesar gitu kali ya Pak. Jadi kita lanjut aja ke gimana cara remaja untuk menemukan jati diri mereka dan meraih impian mereka tanpa harus melanggar hukum. Oke. Yang paling penting adalah belajar. Hukum adalah ilmu. Oke? Kalau misalkan nggak ngerti tentang hukum, bisa aja terjerat. Contoh deh, anak remaja juga sekarang lagi banyak nih yang judol. Mereka nggak tahu itu ada hukumnya, itu dilarang kan? Iya betul. Nggak boleh itu. Nah, Kalau ketahuan bisa ditangkap. Ya kan? iya, betul. Ada lagi misalkan apa yang sekarang remaja lagi ini, apa aktivitas kalian menurut kalian yang berbahaya tapi masih dilakuin sama remaja sekarang, apa kira-kira? Mungkin Jodol tadi udah. bullying masuk. Bullying termasuk. Oh iya itu. Ada Sih, di sini marah dalam banget sih juga. di sini sih. Ada yang bullying orang sampai meninggal. Aduh, Sini orangnya ada di lapas. orangnya sampai meninggal sama dia. Sama dia. Dia masuk waktu SMP. Sekarang udah Sekarang udah tua di sini. Tadi kan saya udah bilang ya, saya ingetin lagi. Waktu dia remaja, ya. di bawah 18 tahun, Heeh. berarti dia masih anak binaan. Iya. Tepatnya di LPKA. Oh berarti bukan sini ya? Kalau mau pembunuhan, Heeh. kondisinya tinggi dong. Iya. Pasti dia melewati batas 18 tahun. Iya betul. Setelah dia masuk 18 tahun, Heeh. pindahkanlah ke lapas khusus dewasa. Gitu. Pokoknya di LPKA yang di Bandung itu isinya ya di bawah 18 tahun. Pembinaannya pun bentuknya beda di sana. Oh beda. Lebih kayak sekolah. Kegiatannya tiap hari di kelas, kayak gitu, ngobrol. Kan namanya remaja kan harus dideketin dulu, diluluhkan dulu. Betul. Kalau dewasa kayak gituin, alah, kan gitu. Gak mau, gak mau. Nggak mau. Nolak deh. Apalagi yang narapidanya lebih tua dari petugas, kan ada. Apa sih bapak ini? Mereka kita panggil kita tuh bapak, bapak atau ibu kalau perempuan. Kita nggak boleh manggil mereka bapak ibu. Karena hubungan antara narapidana dengan petugas itu layaknya orang tua dan anak. Kita tuh orang tuanya mereka di sini. Kita yang ngebina mereka. Gitu. Walaupun mereka lebih tua. Ketika mereka salah, kita harus tegas. Misalkan dia berantem atau apa. Gitu. Tantangannya tadi, kalau remaja itu kan masih labil. Pas masuk sini berontak, ada yang gitu. Berontak. Ketemu narapidana dewasa nggak cocok. Karena dia nggak pernah ketemu yang orang dewasanya di luar yang menurut mereka itu sebagai panutannya. Udah masalah circle, orangnya gitu semua ya, punten ya. Iya. Rata-rata sih yang badung-badung kayak gitu ya, Heeh. sering banget. Iya oke. Lanjut lagi boleh Pak? Boleh. Oke. Yang terakhir nih Pak.
pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada remaja Indonesia agar mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik atau generasi sebetulnya sekarang generasi apa sih, generasi emas ya, Indonesia emas gitu, gimana Pak? Oke. Pesannya apa itu? Pesan saya dari sudut pandang petugas lapas kepada remaja Indonesia tentunya jangan salah pilih jalan. Masa depan kalian nanti berapa tahun ke depan dimulai dari langkah kalian sekarang. Ketika kalian salah pilih jalan, susah untuk mundurnya. Apalagi jika sudah masuk dunia kriminal, susah untuk keluar. Saya cerita begini karena saya tahu kriminal seperti apa. Lebih baik kalian cari kegiatan positif yang bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk keluarga, juga bisa meningkatkan ekonomi kalian supaya hidupnya lebih baik dan sejahtera. Kayak gitu. Pesan saya sih seperti itu. Kalau untuk pelajar-pelajar nih yang masih kayak kami-kami Betul. itu apa, Pak? Sama. Rajin belajar. Rajin belajar. Nanti kalian ini kan masih SMA ya. Ya. Ke depan kita masih banyak jalannya, kamu mau pilih jurusan apa kuliah nanti atau mau langsung kerja dulu. Saran saya fokus ke satu skill yang kalian bisa. Oke, kalian menonjolnya di skill mana, itu yang bisa menjadi tonggak kehidupan kalian. Oke, belajar di situ. Sukanya apa? Karena kalau gini, kamu suka salah satu pelajaran, kamu dalemin di situ, kamu bakal ahli di situ. Kalau kamu udah ahli di situ, orang bakal cari kamu, bukan kamu yang dicari kan? Bukan, ini bahasanya orang tuh bakal cari kamu karena kemampuan kamu untuk menyelesaikan tugas yang dikasih nanti. Paham ya? Oke, cukup terkena juga ya untuk pesan dari Bapak sini. Mungkin kita sebagai remaja sudah disinggung bahwa kita harus semakin semangat belajar, fokus kepada apa tujuan kita, dan yang terpenting adalah jangan tersesat atau disebutnya tuh Salah pilih jalan. jangan salah pilih jalan ya, jangan salah pilih jalan. Kalau tersesat terlalu terlalu dalam gitu. Hutan. Mulai Oke. dari langkah yang kecil, Ya. Betul. tapi langkah kecil yang baik. Mending pelan-pelan, hati-hati saat berjalan supaya nanti kalian bisa ke jalan yang benar. Betul. Pelan-pelan, hati-hati. Jadi segala sesuatu kalian mau melangkah kemana, difikirkan efeknya. Betul nggak? Berarti berpikir visioner. Visioner. Apa? Kalau saya ngambil jalan sini, efeknya apa? Jangka panjangnya, jangka pendeknya apa? Ya. Kalau saya pilih ke sini, efeknya apa? Jangka panjang, pendeknya apa? Ya. Lebih bermanfaat yang mana? Pilihlah yang paling bermanfaat. Tinggalkan yang merugikan. Soalnya biasanya orang-orang yang terkena hukuman seperti ini itu tuh biasanya orang-orang yang tidak terlalu memikirkan apa dampaknya ke depan gitu kan. Jadi kayak Ya. cuman aduh saya lagi kepepet nih, Ya. sedang dilanda ekonomi gitu kan. Biasanya kayak aduh bisa Ngapain ya? lah, Pengen gitu. makan, pengen beli motor, Boleh lah, gitu. begal misalkan gitu kan. Iya betul. Terjadi seperti itu. Iya benar. Terjadi, ngajak temennya. Nah, itu Emang begal sendiri. Iya. Kalau begal sendiri kan nyetirnya gimana? Dua motor gitu. Bisa. Pasti ngajak temennya. Iya. Gitu kan. Ya, gitulah. Apalagi. Oke. Cukup sepertinya ya. Kita sudah menambah banyak wawasan di sini ya. Betul. Kita mungkin makasih ya Pak Guntur Sama-sama. atas waktunya. Atas kunjungannya ke lapas kelas 1 Cirebon. Jangan kapok ya. Iya, nanti main lagi Iya. Pak. Siap. Kalau mau masuk lapas ke sini ketemu saya. Jangan masuk lapas ke kemarin jangan dulu. Kepolisian ya. Woi, Ya. jangan. Pokoknya Jangan ya. iya, hindarilah. Saya kasihan sama masa depan kalian. Tahu sendiri kalau misalkan udah ada status menjadi narapidana, berbeda nanti saat kalian ke depannya. Berarti masyarakat menganggap kalian negatif. Itu PR kami juga untuk menghilangkan stigma negatif bagi narapidana yang sudah bebas.
Karena tahu sendiri ya, susu segitu banyak ditetesin pewarna, ya pasti akan berpengaruh merubah warna susu itu. Paham maksudnya? Paham. Jadi kesalahan satu aja bakal lebih terlihat daripada 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Ya 1000 kebaikan akan jatuh oleh satu kesalahan. Betul. Mungkin bagi teman-teman semua yang nonton penasaran nih untuk apa yang lebih lanjut, bisa langsung datang aja ke Lapas Cirebon ya. Oke. Di mana Pak tepatnya Pak? Lapas kelas 1 Cirebon beralamat di Jalan Kesambi nomor langsung aja 38 Kesambi, Kota Cirebon. Atau kalau kalian yang mager keluar rumah, males kesini, Mager nih biasanya. DM aja Instagram atau TikTok @lapascirebon. Nanti Baik. saya yang balas dan rekan-rekan humas. Langsung saja ya. Ada Langsung Lapas di-subscribe, guys. Cirebon. Subscribe. Oke. Sekian aja mungkin kali ya. Terima kasih atas waktunya. Juga teman-teman terima kasih. Sekali lagi Putri Podcast. Sound Inspiration. Putnir Podcast.